Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syaputra Kembaren di channel kita ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di Syaputra Kembaren New kita akan membahas pertandingan yang baru aja selesai. Pertandingan Manchester United melawan Sevilla. Wah, ini gila. Wah, kita memiliki musuh dalam selimut, guys. Ini capek-capek kita begadang sampai mau sahur, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sebenarnya aku malas buat video ini, kesel juga. Tapi aku buat video ini untuk mengungkapkan kekesalan aku sebagai fans MU. Ya, jadi sebenarnya MU itu kalau aku nilai itu bukan karena kualitas pemainnya, tapi jatuh kepada mental pemainnya, guys. Kayaknya Ten Hag ini perlu menseleksi pemain bukan berdasarkan skill lagi, tapi berdasarkan mental. Kenapa aku bilang mental? Pemain MU itu rata-rata itu nggak berani pegang bola lama-lama. Pertama, pegang bola lama-lama langsung ketakutan, ngoper pun nggak jelas, dan terbukti itu kena di De Gea dengan Maguire. Aku rasa musuh dalam selimut kita ini mereka berdua, Maguire dengan De Gea. Aku bingung kenapa ini Maguire. Kenapa aku bingung? MU itu ngasih gol cuma-cuma. Ini kan skornya 3-0 ya. MU 3-0. Kosong MU-nya, 3 Sevilla-nya. Udah, 3-3 gol daripada Sevilla itu asli giveaway dari De Gea dan Maguire. Gol pertama udah jelas, Lord kita ini Maguire ngasih passing ke siapa tuh ya, Wan-Bissaka ya, tapi nggak dapat. Dia mau ngasih ke Wan-Bissaka sebelah kanan, Wan-Bissaka atau Dalot ya, tapi nggak dapat karena lemah potong. Tapi itu juga kesalahan De Gea juga, karena De Gea ngasih rapat itu sama Maguire. Tapi apa salahnya ya Maguire tinggal buang jauh atau De Gea-nya tinggal jauh, kan nggak dimarahin sama Ten Hag kan kalau misalnya udah main kepepet gitu loh. Ngapain maksakan build dari bawah kalau misalnya itu lebih mengancam gitu. Nah, itu dia. Sebenarnya bisa, mungkin kalau pemain Manchester City mungkin itu semua bisa, yang kayak gitu tadi itu mudah bagi mereka. Tapi ya karena itu tadi, karena mental, jadi mereka itu nggak terbiasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Maguire ini nggak tahu berlaku. Padahal udah jelas-jelas ya, itulah karena nggak adanya apa ya, Varane sama Martinez sama Bruno, itu MU itu kayak Southampton. Parah kali ya, serius, sekelas Southampton atau Nottingham Forest itu ya. Aduh, jadi bukan hanya Maguire yang salah, ini De Gea juga gila, itu blunder-blunder De Gea, aduh parah. Kayaknya mungkin De Gea itu udah hilang moodnya, aku rasa ya. De Gea itu udah hilang moodnya semenjak blunder pertama, ataupun bukan blunder pertama, blunder minggu lalu. Mungkin De Gea itu udah kesel sampai sekarang nengok Maguire. Kalau aku ya boleh usul itu pokoknya Maguire itu udah nggak usah dimain-mainkan dah. Mainkan aja back akademi pun jadilah. Kayaknya lebih meyakinkan back akademi atau back yang mana lah letak di situ ya. Atau kalau misalnya kalau perlu kita letak aja Weghorst jadi back dah. Weghorst pun juga parah juga tadi ya kan. Aduh, pokoknya permainan MU itu mengecewakan, guys. Sebenarnya Sevilla juga nggak istimewa, serius, nggak istimewa kali. Kenapa aku bilang Sevilla juga nggak istimewa? Lihatlah peluangnya. Itu ya Allah, peluang mereka juga nyerangnya juga B aja gitu. MU juga, pokoknya dua-dua ini tim busuk, tim bapuk lah bayangan. Tapi ya karena itu kebetulan pemain kita banyak yang nggak mentalnya kuat, jadi remuk. Yang nggak habis pikir tuh ini MU ngalahin tim Spanyol, Real Sociedad, Real Betis, baru masuk ke Barca, tiba-tiba kayak sama Sevilla yang notabene peringkat 13. Tapi sebagaimana kita ketahui, Sevilla memang paling jago dia kalau udah European League kan. Lihat supporternya juga udah gila kali, dia ngeri kali, mereka serasa kayak di Anfield mereka. Ya pokoknya De Gea, Maguire itu musuh dalam selimut, itu parah. Bukan apa-apa, mereka tuh kayak ngasih gol gratis ya. Gol pertama mereka 2 ngasih gol gratis, gol kedua itu Maguire De Gea juga
Ketiga itu juga salah daripada De Gea juga. Wah, pokoknya gila. Pokoknya semenjak gol pertama hilang konsentrasi mereka semua. Kalau aku ngelihat itu pemain MU itu cepat kembut lah, bahasa Medan bilang tuh. Cepat kembut. Kenapa gue bilang cepat kembut? Pokoknya coba ya kalian lihat ya pas lawan Liverpool. Pokoknya MU asal kalah itu pasti karena gol cepat. Gol babak pertama cepat atau gol babak kedua kecepat. Lihat gol babak pertama itu cepat gol ya kan. Kurang daripada menit 10. Sama juga kayak gol babak kedua kurang lebih daripada 2 menit, itu 1,5 menit itu langsung nyetak gol. Pokoknya MU kalau dari babak pertama, di awal babak pertama atau awal babak kedua kebobolan fix kalah. Itu gila, makanya pemain kita itu kurang mental. Padahal kalau aku nengok ya pas di awal masuknya Rashford, Shaw sama ya itu dua dulu tadi masuk ya, itu lumayan hidup permainannya. Tapi gara-gara kena di awal langsung gol lagi, itu mental pemain MU itu langsung turun, drop gitu. Makanya aku bilang itu Ten Hag itu perlu menyeleksi pemain MU lagi berdasarkan daripada bukan lagi skill tapi mental. Memang skill wajib, mental. Karena pemain kita itu gila, mentalnya parah kali lah pokoknya. Padahal itu kasihan ya si Lindelof ya. Lindelof juga padahal mainnya udah bagus ya, udah rapi. Pokoknya Lindelof itu aku salut sih memang ya. Tapi itulah tanpanya Martinez sama dengan Varane, kita itu seakan-akan kayak Southampton, sekelas Southampton lah pokoknya. Oke, baru ini aku juga kesel sama Wan-Bissaka ya. Wan-Bissaka ini kayak loading gitu. Memang kalau dia face to face itu jago. Tapi ketika udah ada aliran bola dari kanan ke kiri, tiba-tiba bola itu dia tuh kayak teplongo dan nggak macam bisa membaca pertandingan. Jadinya udah lewat aja gitu, bodo amat dia. Jadi kayak aku kayaknya baru sadar kenapa lah dia itu nggak bisa dipanggil ke timnas Inggris itu. Coba lah bandingkan kayak ke Walker ya kan, itu dia cerdas dia main gitu kan. Ini Wan-Bissaka ya macam oke. Wan-Bissaka cuma satu jago ya, ketika udah lawan satu itu menang lah dia. Tapi kalau udah transisi atau gimana oper-oper dari kanan ke kiri itu udah bingung dia. Itu kalau nengok dari Wan-Bissaka ya. Baru juga lot kita satu lagi Martial, gila ini main udah malas-malas, tapi aku enak sih nengok semut Martial tuh, umpan-umpannya maksud passing-passingnya enak gitu kan, lumayan kreatif, visinya ada. Tapi itulah si kaki kaca kita ini cedera lagi deh coy, ya Allah, main cuma berapa pertandingan cedera lagi. Kalau aku bagus kan katanya tuh dia mau diperpanjang ya, udah tetap aja di MU gitu kan. Kalau aku bilang gak usah lah, udahlah Martial tuh out aja udah. Bagus pakai striker muda yang dari akademi, udah poles dah, lebih jago gitu aku rasa cuy, serius. Sama juga Sancho, waduh Sancho ini ya Allah. Sancho ini kayak nggak berani nyuting, serius. Dia tuh kayak dapat bola nih, masuk tahan, masuk tahan, tengok orang oper lagi belakang. Nggak kayak di Dortmund. Dulu kayak di Dortmund dia masuk top langsung crossing atau langsung umpan gitu ya kan, terobos. Ini nggak, masuk bingung. Atau jangan-jangan juga Neymar, Messi juga mungkin kalau masuk ke MU masuk bingung juga mungkin ya. Udah main jadi kutukan kayaknya nih. Waduh parah ya, sumpah parah. Itu belum dikasih nomor 7 tuh Sancho ya. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Makanya aku kadang kasihan juga nengok Casemiro. Kenapa bilang kasihan, dia tuh kayak nyesel nggak ya kira-kira main di MU gitu kan. Sedangkan kalau misalnya dia nggak pindah, mungkin dia sekarang udah main di semifinal Champions League ya kan. Ini semifinal European League juga nggak masuk gitu. Masih cuma 8 besar. Tapi itu kayak mood dia tuh udah langsung rusak aja gitu. Mungkin nengok Maguire tadi blunder kan. Begitu cuma dialah pemain yang berani nyuting ke gawang Sevilla. Serius, yang lain gak ada yang berani nyuting. Serius. Oke, kayak takut orang itu nyuting kan. Anthony juga biasa sering nyuting, ini nggak mau nyuting ya kan. Mungkin oke lah karena sering diejek dia kan. Bagilah, masa kok nggak pernah nyuting gitu. Masa kok nyuting itu terus ya kan. Ya mungkin bisa jadi ya kan. Tapi ya itulah, kasihan juga aku nih Casemiro, dan Eriksen juga kasihan karena nggak ada Bruno, nggak ada tandemnya gitu ya kan. Tapi itulah, terasa kali kehilangan Bruno Fernandes ini guys di pertandingan kali ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada hikmahnya dengan kekalahan MU ini melawan Sevilla. Jadi MU bisa fokus di Piala FA dengan memperebutkan tiket Champions League nanti guys, ya kan. Positifnya, negatifnya ya itulah bacot treble tsunami trofi. Tsunami air mata.
Ini nggak recok kan, tetangga nanti marah pula ya kan. Soalnya masih jam 4 ini, jam 4 lewat 8 ya kan. Baru aku mau bisa bilang juga lagi apa ya, kan masuk tuh Pret ya, masuk Wake Horse ya. Memang ini sih, main orang itu udah lumayan mendominasi. Sebenarnya MU itu mendominasi dari menit 50. Pokoknya kebobolan tuh udah MU udah mulai nyerang terus lah. Tapi ya itu nggak ada supplier bola yang betul-betul pas gitu ya kan. Yang betul-betul punya visi misi. Kalau kata Coach Justin itulah visi misi dari itu. Nggak, kadang cerdasnya pemain tuh betul-betul dibutuhkan guys. Gila, ini kasihan juga nih orang sport ya kan, macam kehilangan arah. Mungkin kalau misalnya masih ada si Martial tadi masih oke dari tuh Rashford, masih ya Martial kan. Ini Weghorst ngapain deh Cok keliling-keliling lapangan. Tadi ada peluang nge-shoot pun nggak apa ya, kena reflection ya sama pemain lawan. Tapi ya begitulah kualitas pemain MU ya. Weghorst ini udah kualitasnya kurang, mentalnya juga kurang ya. Aduh tapi ya gimana ya, semoga bisa masuk apalah final nanti waktu di semifinal lawan Brighton. Semoga MU bisa menang ya. Aku sekarang nengok sosial media tentang bahas-bahas MU ini gila kali sih. Tengok ini aku ada baca nih, kami tunggu Madrid di Super Cup, ucap fans yang kepedean, timnya bakal lolos. Parah sih. Aduh. Baru biasakan nonton MU sampai babak belur. Aduh. Ini yang katanya mau treble, ya pula ya kan. DG juga kerasukan Maguire katanya. Klub paling sampah yang ada di bumi. Ini ya, Sevilla semua golnya pure jatuh dari langit katanya. Kesalahan pemain MU semua, betul sih. Orang itu nyetak berapa gol ya? 5 ya kan. Dan 5 golnya itu asli berkat pemain MU. Enggak lah 4 gol itu berkat pemain MU semua. 1 golnya itu memang sepak pojok oke lah. Yang 4-nya ini asli pemain MU semua berkontribusi. Oke lah. Bingung juga kalau kayak gini jumpa nanti lawan City. Kalau misalnya bukan City deh, lawan Brighton juga bingung kalau kayak gini kan. Tapi ya itulah MU. Gimana pun juga sebagai fans MU, kita tetap kan suka duka tetap mesti berdiri tegak. Ya biasalah, namanya juga kayak gini lah MU. Itulah MU kan. Menangnya 5 kali, kalahnya sekali. Tapi kali ini udah menang sekali, kalahnya 2 kali. Ada redang. Kalah udah 2 kali ya. Pokoknya mengecewakan. Oke, padahal MU itu cuma butuh 0-0 aja ya kan. Kalau dia ada 0-0 aja itu perpanjang waktu penalti. Tapi iya sih, kalau penalti pun DG nggak jago juga. Kemarin kita kalah lawan Villarreal penalti juga ya kan. Tapi udahlah, overall terhibur kita dengan lawakan-lawakan pemain MU. Kali ini siap-siap kita buka sosmed dengan melihat berita MU di halaman terdepan. Kan? Thank you so much yang udah nonton. Semoga nontonnya sehat selalu, murah rezeki dan permudah Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mana aja fi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.